Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan. Mengucap syukur untuk kesempatan yang luar biasa ini. Kita masih dipersatukan Tuhan lagi untuk memuji dan memuliakan namanya, walaupun masih di rumah kita masing-masing. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memasuki saat teduh. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kembali Tuhan kami menghadap kehadirat-Mu. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan atas setiap penyertaan Tuhan seminggu ini Tuhan. Dan Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan, akhir nantinya. Kiranya kuasa Tuhan turun atas ibadah kami. Kami tahu Tuhan, walaupun kami beribadah masih di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya rahmat dan kasih Tuhan selalu sama. Dari dulu sampai sekarang tidak akan pernah berubah. Kami percayakan Tuhan semuanya ke dalam campur tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Seperti rusa yang rindu akan sungainya, demikianlah kita juga anak-anaknya yang rindu akan Dia. Mari kita memuji nama Tuhan lebih lagi dengan pujian seperti rusa rindu sungai-Mu. Sungai
Dasar kebenaran firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kitab Daniel 1 ayat 1 sampai 21 dengan judul perikop di Istana Babel. Dan ayat persembahan pada hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 15 ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Tuhan, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Amin. Bagi jemaat yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan, bisa langsung mengirim melewati nomor rekening yang sudah tercantum di bawah, atau bisa langsung mengirim ke pastori gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita nyanyikan sebuah pujian, Semua Baik. Salam saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Saya Pendeta Margono Firmandes menyapa saudara-saudara kembali melalui Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kabar saudara kabar yang luar biasa. Semuanya baik, semuanya sehat, semuanya tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Meskipun sampai hari ini saudara-saudara masih beribadah di rumah masing-masing. Hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan. Namun sebelum mempelajari firman Tuhan, mari kita akan terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Dan saya akan memimpin
untuk berdoa, mempelajari firman Tuhan. Bapa kami ada di surga, hari ini sungguh-sungguh mengucap syukur kepadamu karena pada saat ini kami siap untuk mempelajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu, seluruh tubuh lidah hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat seluruh pendengar pada hari ini. Dan kami menyerahkan juga seluruh pendengar, kiranya firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia, namun firman Tuhan akan sungguh-sungguh memberkati dan sungguh-sungguh menjadi kekuatan dalam situasi keadaan pada hari ini. Kami menyerahkan, kami percayakan semuanya, doa kami, firman Tuhan dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, Yesus, haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini bertemakan larut tapi bukan hanyut. Sekali lagi, larut tapi bukan hanyut. Diambil dari Daniel pasal yang pertama, ayat yang pertama atau ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Saudara silakan untuk membaca di rumah masing-masing saudara, dan saya hari ini tidak akan membacakan firman Tuhan di dalam Daniel pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-21. Saudara akan menyimak untuk hal ini. Daniel adalah menarik sekali untuk direfleksikan dalam kehidupan kita pada situasi dan kondisi hari-hari ini. Karena keadaan pada saat ini, Daniel mengajarkan supaya tidak mudah menyerah, tidak kompromi dengan dosa, meskipun dosa ada sekeliling kita seliweran untuk mengajak untuk berbuat dosa. Dan kita juga diajarkan supaya kita memahami situasi pada saat ini tidak berpoya-poya, karena di sekeliling kita banyak orang yang mengalami kekurangan. Itulah sebabnya pelajaran hari ini sangat menarik sekali untuk kita pahami dan kita pelajari bersama-sama. Ada 3 hal yang akan kita pelajari pada hari ini. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu secara singkat mengenai Daniel ini. Siapa Daniel itu sesungguhnya? Daniel adalah keturunan bangsawan. Dia boleh dikatakan orang Israel yang taat, yang setia, karena ia adalah orang-orang di Yerusalem pada saat itu. Sejarah Israel pada saat itu, bangsa Israel Utara disebut bangsa Yehuda karena ketidaktaatannya kepada Allah, lalu diserahkan kepada Babel. Sedangkan Israel Selatan sama, tidak taat, maka diserahkan kepada bangsa Asyur. Dalam kitab Daniel pasal yang pertama ini atau pasal 1 ini, pemerintahan pada saat itu dipimpin oleh Nebukadnezar kedua, yaitu yang memerintah pada tahun 605 sampai 562 sebelum Masehi. Lalu dipilihlah dari kaum bangsawan yang terbaik dari segala aspek, dipersiapkan untuk melayani di istana Babel. Ada 4 orang, di antaranya Daniel masuk ke dalam orang yang dipilih untuk dipersiapkan melayani di
kerajaan Babel. Dan pemilihan itu yang memilih adalah Venas, kepala sida-sida yang berada di Babel. Yang pertama, saudaraku yang terkasih dan mengasihi Yesus Kristus, Daniel ditentukan untuk memiliki sikap larut tetapi tidak harus hanyut. Saudara bisa membaca Daniel pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-8-nya. Daniel ditentukan memang bukan hanya untuk dapat memuaskan manusia atau yang ada di lingkungan istana Babel. Meskipun Daniel dan kawan-kawan ini memiliki hak istimewa, yaitu status mereka bekerja di lingkungan istana Babel. Dan mereka ini mendapatkan hak yang sama dengan orang-orang yang ada di istana. Di antaranya makanan dan minuman, makanan yang dimakan raja sama dengan makanan yang dimakan oleh Daniel dan teman-temannya. Anggur juga begitu. Anggur yang dimakan raja sama juga yang dimakan oleh Daniel. Ketika inilah yang menjadi masalah bagi Daniel pada saat itu. Mengapa ini menjadi masalah? Ketika ia makan daging, makan anggur yang terbaik, dan itu lezat, dan itu enak, bagaimanapun anggur itu sampai hari ini menjadi minuman yang istimewa, daging menjadi barang yang mahal, tetapi pada saat itu Daniel dan kawan-kawan ini hanya memilih sayuran dan air putih saja. Dan saudara perlu tahu, ini bukan masalah vegetarian atau non-vegetarian, karena ini berkenaan dengan komitmen masing-masing. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah masalah moral, masalah yang serius sekali sebagai orang yang berpegang teguh akan perjanjian kepada Allah sebagai umatnya. Mengapa sedemikian? Daging yang diterima dan dimakan bukanlah daging yang bersih dalam arti tanda petik, karena daging itu sudah diberikan kepada Allah orang-orang Babilonia. Lalu anggur yang diminum itu adalah anggur yang dituangkan di atas altar orang kafir, lalu kemudian dikirimkan ke meja raja. Disinilah yang menjadi masalah. Disinilah letak moral yang dihadapi oleh Daniel dan teman-temannya. Sebagai orang yang memiliki perjanjian dengan Allah, sebagai orang yang memiliki iman teguh berpegang pada Taurat Musa pada saat itu, sebagai orang yang dipilih dari berbagai aspek kehidupan, dan mereka ini diharapkan tidak bercacat dan dituntut untuk tidak hanyut dalam kemewahan, meskipun kesempatan itu ada dan bisa dilakukan. Ada pelajaran yang menarik dari Daniel ini. Watak moral inilah yang harus kita lihat. Daniel adalah contoh watak moral yang utuh dan tidak terintegrasi. Ia menunjukkan bagaimana seharusnya bersikap, bukan dalam kepura-puraan,
tetapi ia keutuhan. Bahkan pikiran, keyakinan, tingkah lakunya bukan sandiwara, tapi dia dengan benar di hadapan Tuhan. Daniel dan kawan-kawan bisa saja menggunakan aji mumpung. Kapan lagi bisa makan enak? Kapan lagi bisa menikmati anggur seperti yang dinikmati oleh raja di lingkungan istana Babel? Tetapi pada saat itu Daniel dan kawan-kawan tidak melakukan itu. Meskipun yang namanya daging diapa-apakan ya enak, meskipun anggur diapa-apakan ya tetap enak. Tetapi pada saat itu Daniel tidak mau melakukan itu. Ia tetap memilih makan sayur-sayuran dan meminum air putih. Apa makna rohani yang bisa kita ambil dari cerita ini? Dua watak yang sangat ditonjolkan oleh Daniel. Yang pertama, Daniel dan kawan-kawan menekankan pentingnya tidak bersikap mudah menyerah, dan dalam situasi kondisi pada saat itu ia tidak mudah menyerah, tetapi ia memiliki sikap moral yang teguh hati untuk mengatakan kepada setiap godaan, tidak, berani berkata tidak dengan dosa, apalagi sampai kompromi dengan hal-hal yang tidak baik. Banyak hari ini terpancing godaan ataupun apapun seliweran di sekeliling kita. Tapi hari ini kita diajarkan oleh firman Tuhan untuk berkata tidak. Yang kedua, Daniel mengajarkan kepada kita untuk berdiri kokoh. Apa yang sudah kita imani sebagai hal yang benar, dan kita tidak boleh hanyut. Meskipun pada saat ini banyak tawaran-tawaran akan hal-hal itu, tetapi kita tidak boleh hanyut. Tetap berdiri kokoh, kuat, seperti halnya Daniel. Yang kedua, saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Tuhan, Daniel seorang percaya diri dan menaruh diri seutuhnya kepada Allah. Saya akan membacakan untuk saudara di dalam Daniel pasal 1 ayat 9 sampai yang ke-17. Ayat yang ke-9, maka Allah menaruhkan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurus sehat daripada orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael dan Asarzia, "Adakanlah pencobaan dengan hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian lakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Dengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakan pencobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik.
dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenengan itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Ayat 17, kepada 4 orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ketika Daniel permintaannya agar disuguhi makanan vegetarian, yaitu sayur-sayuran dan air putih saja. Para pengawal istana, penjenan namanya, mereka takut kalau waktu yang sudah ditentukan Daniel dan kawan-kawan ini mereka menjadi kurus dan mungkin kalah dengan yang lainnya. Dan disinilah inti sesungguhnya. Daniel percaya diri ketika makan sayur-sayuran dan air putih dan menaruh semuanya, kehidupannya, sayur-sayuran dan air putih itu ditaruh di hadapan Tuhan seutuhnya. Allah mulai berkarya. Allah mulai bekerja untuk hal itu. Maka sayur yang dimakan oleh Daniel dan kawan-kawan dan air putih tidak menajiskan, tetapi justru pada saat itu Allah menolong secara luar biasa. Ayat yang ke-9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana. Allah menaruhkan kasih sayang, karena pada saat itu Daniel dan teman-temannya tidak menajiskan diri. Setelah diuji selama 10 hari, maka hasilnya luar biasa. Daniel dan teman-temannya lebih baik. Narasi yang dibacaan ini memberikan penegasan bukan sayur dan air putih itu, tetapi bagaimana Daniel menyerahkan sayuran yang dimakan dan air putih itu kepada Tuhan, maka badannya menjadi sehat, menjadi kuat, tidak kalah dengan yang lainnya. Meskipun yang lainnya mereka makan daging lebih enak, lebih nikmat, tetapi makanan-makanan mereka, makanan-makanan yang setelah disajikan oleh Raja Babilonia atau anggur yang sudah diminum atau ditaruh di altar orang-orang kafir. Itu sebabnya intinya dia taruhkan sayuran, air putih itu di hadapan Tuhan untuk menyucikan. Yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apa makna rohaninya dari Daniel pasal 1 ayat yang ke-9 sampai yang ke-16 ini? Godaan dalam diri kita masing-masing untuk memuaskan keinginan-keinginan kedagingan. Ketika kita sadar makanan yang kita makan, makanan mewah, makanan yang enak, tetapi itu najis dalam arti tanda petik, lebih baik memilih makanan-makanan kudus, meskipun itu hanya sayur dan air putih saja. Memang tidak mudah untuk melawan kedagingan, tidak gampang. Tetapi Daniel manusia biasa seperti saya dan saudara. Daniel bisa
mengapa saya dan saudara juga tidak bisa? Begitu juga godaan, kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia ini. Kerjaan bisa, tinggal di lingkungan istana seperti halnya Daniel bisa juga pada saat itu. Tetapi artinya yang Isa sampaikan, Daniel dan teman-teman, mereka menikmati itu, bisa menikmati itu. Tetapi Daniel dan kawan-kawan, mereka memilih sebagai orang yang bijak. Artinya, ia memilih takut akan Allah daripada menikmati duniawi kedagingan yang ditawarkan oleh dunia, tetapi bertentangan dengan firman Tuhan. Yang ketiga, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, karena kesetiaan Daniel dan kawan-kawan, Allah memberikan hadiah. Ayat yang ke-17 saya akan membacakan untuk saudara-saudara di dalam Daniel 1 ayat yang ke-17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan, kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Saudara, ketika mereka setia, Allah yang dipercaya Daniel dan kawan-kawan bukan Allah yang ingkar janji. Ketika mereka tidak hanyut, ketika mereka percaya diri, Allah memberkati secara luar biasa. Dianugerahkan kepandaian, sukacita, kemenangan, kekayaan, bahkan pada saat itu kecerdasan yang dimiliki. Tetapi mereka adalah orang yang setia. Ayat yang ke-17 sekali lagi dikatakan bahwa keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan, kepandaian tentang berbagai tulisan hikmat. Sedangkan Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi karena kesetiaan mereka. Bukan hanya itu saja, Raja Nebukadnezar II mengangkat Daniel sebagai pejabat. Lalu kemudian Raja Persia, Raja Media, Raja Kores juga, mereka memilih Daniel pada saat itu untuk menjadi penasehat. Bahkan pemerintah pada saat itu memberi waktu kepada Daniel untuk kembali ke Yerusalem. Karena kepandaian, kecerdasan, hikmat yang dimiliki oleh Daniel dan kawan-kawan ini secara luar biasa. Makna rohaninya apa? Ketika ayat yang ke-17 ini saya bacakan. Ketika kita setia, Allah tidak akan pernah ingkar janji. Ketika kita setia, maka semuanya itu akan ditambahkan. Apakah itu jabatan? Apakah itu kekayaan? Apakah itu pekerjaan? Apakah itu pengetahuan yang lain? Tuhan akan tambahkan. Daniel diberi hal yang luar biasa. Begitu juga di dalam kehidupan saya dan saudara. Mari dalam situasi keadaan seperti ini, kita tidak boleh hanyut. Kita tetap punya pendirian yang kuat, yang kokoh. Dan kita tetap setia. Tuhan akan memberi hadiah-hadiah itu bagi orang-orang yang setia. Mari kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan. Bapa, hari ini mengucap syukur kepadamu karena pada saat ini kami boleh mempelajari dan boleh belajar melalui Daniel. Kami menyerahkan, kami percayakan kepadamu. Pada
saat ini firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia, namun firman Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap umat-Mu yang ada. Kami menyerahkan, kami percayakan seluruh pendengar pada hari ini diberkati oleh firman Tuhan, dan mereka boleh dikuatkan oleh firman Tuhan. Dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Yesus, haleluya. Amin. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar, biarlah kita menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar saja. Mari kita pujikan pujian kita berjalan ke Sion NP 262 ayat 1 dan 2. Saudaraku yang saya kasih dan mengasihi Tuhan, mari kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Namun sebelum ditutup, saya berharap saudara-saudara juga tetap selalu berdoa, mendoakan untuk tim musik, lalu si ibadah, tim multimedia, supaya kita tetap diberkati, menerima berkat dari live streaming atau ibadah online pada hari ini. Mari kita akan berdoa menutup ibadah kita pada hari ini. Bapa kami yang ada di surga, hari ini sungguh-sungguh mengucap syukur kepadamu karena Tuhan sudah memberkati, sudah memimpin, bahkan kami boleh mendengar firman Tuhan, mendengar puji-pujian, menaikkan doa-doa kami. Kami berharap hamba-Mu berdoa untuk seluruh pendengar Nama Gereja Baptis Indonesia Mojosongo, berkati mereka. Kami percayakan berkati kesehatan, kehidupan mereka, kebutuhan mereka, Tuhan akan cukupi. Kalau hari ini ada yang kekurangan, Tuhan sendiri yang akan mencukupinya. Kalau hari ini ada yang sedih, Tuhan sendiri akan memberi penghiburan. Kalau hari ini ada yang di dalam kehidupannya ada masalah, Tuhan beri kekuatan, kemampuan. Kami rindu seluruh pendengar dari Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Mojosongo diberkati Tuhan dalam segala hal.
ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka dikuatkan, bukan hanya dikuatkan, mereka diberkati. Bukan hanya diberkati, kebutuhan mereka dicukupi. Karena hamba-Mu berdoa untuk setiap seluruh pendengar live atau online pada hari ini dari Menara Gereja Baptis Indonesia Mojosongo. Kami menyerahkan, kami percayakan semuanya ini hanya di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih rahmat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya.